Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Erwin Sarnoto Nelaka. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 19 April 2012, tepatnya pukul 9.14, di samping ruangan K3 Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, saya akan melaporkan laporan saya menyangkut theoretical report, yaitu menyangkut pendidikan jasmani ideal seperti apa, evaluasi pendidikan jasmani ideal seperti apa, dan yang terakhir supervisi pendidikan jasmani ideal seperti apa. Untuk lebih jelasnya, berikut laporan saya. Ditinjau dari pengertian pendidikan jasmani, yaitu menyangkut pendidikan jasmani yang ideal adalah sebagai berikut. Menurut SK Menpora nomor 053A/Menpora/1994, maka pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan pembentukan watak. Dilihat dari pengertian pendidikan jasmani itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani yang ideal adalah pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh, baik itu menyangkut jasmania maupun rohania, sehingga dapat terbentuk perilaku serta watak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti moto yang sudah kita kenal sejak dahulu bahwa orandum et iusit mens sano in corpore sano. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya, berdoalah semoga dalam jasmani yang kuat bersemayam jiwa yang besar, bukan terpotong seperti yang kita dengar mens sano in corpore sano. Berikutnya menyangkut evaluasi pendidikan jasmani yang ideal. Menurut Shearens, evaluasi diri di sekolah berkenaan dengan jenis evaluasi pendidikan di setiap sekolah yang diperkuasai dan dikontrol oleh sekolah itu sendiri. Melihat uraian di atas, maka seharusnya sistem evaluasi pendidikan jasmani dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dari kurikulum yang ada di sekolah. Harus diketahui bahwa evaluasi pendidikan jasmani tidak semata-mata hanya menyangkut kemampuan dalam melakukan suatu cabang olahraga, tetapi harus mengikuti aspek kognitif dan afektif. Dari paparan Shearens dapat kita simpulkan bahwa dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi, maka alternatif sistem evaluasi yang bisa diterapkan dalam pendidikan jasmani adalah evaluasi portofolio. Pendidikan jasmani lebih cenderung menggunakan jenis portofolio proses. Portofolio proses adalah dokumen berisi keseluruhan tahapan dari proses belajar siswa. Dalam proses kegiatan pembelajaran, perilaku masing-masing siswa dapat diamati dan dicatat. Siapa yang mandiri, cepat menyesuaikan diri dengan tugas baru, siapa yang penakut, kreatif, dan sebagainya. Berikutnya menyangkut supervisi pendidikan jasmani yang ideal. Menurut Gilkman, yang ditinjau dari tujuan serta fungsi supervisi itu sendiri, di mana untuk meningkatkan keefektifan kepemimpinan, peran dan profesionalisme kepala sekolah sehingga berdampak pada peningkatan profesionalisme guru, maka untuk melaksanakan supervisi tersebut secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal supervisi. Dari paparan Gilkman tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan jasmani yang ideal adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi, metode, teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses
dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Baik, terima kasih. Itulah laporan yang dapat saya laporkan. Semoga laporan yang dapat saya laporkan dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya Wisonoto Nelaka, mahasiswa Pasat Sarjana Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.